warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, para generasi muda. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sesi yang ketiga materi penyampaian hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021, yang nanti materinya dengan tema pendidikan karakter dan tata krama. Tolong nanti anak-anak semua para generasi muda untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan dari Bapak Tulus Ferry Pradana terkait dengan materi pendidikan karakter dan tata krama. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya sampaikan dan saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Ferry. Terima kasih. Monggo Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tulus Ferry Pradana. Saya di SMK Muhammadiyah 2 Muryantoro. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling kelas 11. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas memberikan materi mengenai pendidikan karakter dan tata krama. Nah, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nah, di sini ada arahan khusus Bapak Presiden. Yang pertama adalah Bapak Presiden dalam pendidikan, ya, itu yang pertama ada program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan semua ini sudah terrealisasi. Yang kedua adalah revitalisasi pendidikan vokasi, ada SMK Maritim, Pariwisata, Pertanian atau Pangan, Ekonomi Kreatif. Di SMK Muhammadiyah sudah termasuk sekolah pendidikan vokasi dengan revitalisasi dalam hal pertanian atau pangan, yaitu kesehatan hewan. Siswa-siswi yang luar biasa, kalian sekolah di SMK Muda Muryantoro adalah pilihan tepat, karena di SMK Muda sudah termasuk sekolah revitalisasi pendidikan vokasi. Yang ketiga, arahan khusus Presiden adalah gerakan penguatan pendidikan karakter, yang nanti seperti yang akan saya arahkan atau saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terus gerakan nasional revolusi mental, yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah kerja keras atau etos kerja, yang ketiga adalah gotong royong. Nah, di sini tujuan pendidikan nasional, ya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003. Siswa-siswi semua bisa membacanya, ya. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, di tujuan pendidikan nasional itu jelas tertuang memanusiakan manusia. Nah, oke. Nah, apa yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, bahkan yang terjadi di masyarakat dengan adanya krisis karakter ini, sekarang banyak kasus narkoba. Narkoba luar biasa, siswa-siswi banyak yang tersandung kasus narkoba. Tidak hanya siswa-siswi, artis dan lain-lain, ini banyak yang tersandung narkoba. Nah, ini termasuk salah satunya adalah krisis karakter. Selanjutnya tawuran remaja. Nah, tawuran remaja ini juga krisis karakter di lingkungan sekolah
kita. Dan alhamdulillah di lingkungan Mulyantoro tidak ada tawuran remaja. Nah, terus perilaku seks bebas ini luar biasa. Di sekitar kita banyak terjadi, banyak kasus ya akibat dari pergaulan bebas. Banyak siswa-siswi SMP yang terjerumus ke dalam perilaku seks bebas, sehingga apa yang terjadi adalah HYTD, hamil yang tidak dikehendaki. Nah, ini luar biasa ini, dari dampak dari karakter atau krisis karakter yang luar biasa. Nah, selanjutnya banyak geng-geng motor di lingkungan sekitar kita. Ada geng motor, terus ada geng tertentu yang di situ membuat keonaran masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah. Nah, itu sehingga akan berakibat juga krisis karakter. Nah, terus ada kasus-kasus seperti kanibal dan mutilasi. Kalau kalian itu lihat kasusnya Bapak Sumanto yang memakan manusia itu luar biasa. Nah, di situ adalah salah satu juga dampak dari krisis karakter. Terus pembobol bank. Nah, pembobol bank namanya Melinda D itu juga salah satu kasus dari krisis karakter. Merokok, minum minuman keras itu juga salah satu dampak dari krisis karakter. Nah, di sini digambar ada kericuan dalam pertandingan sepak bola, itu juga salah satu dari krisis karakter. Nah, apa yang melatar belakangi? Karena karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, sumber daya manusia, karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini ini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Nah, di sini ada 10 tanda. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di lingkungan remaja, menggunakan bahasa kata-kata yang buruk atau tidak baku, dan lain-lain. Silahkan nanti bisa dibaca ya dalam slide PowerPoint yang sudah saya sampaikan ini. Oke, saya lanjutkan ya. Krisis karakter tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga sudah merambah ke para profesional, tokoh masyarakat, para terpelajar, para pendidik, elit politik, bahkan hingga para pemimpin bangsa dan negara. Krisis karakter, sikap mental bahwa kemajuan bisa diperoleh secara mudah tanpa kerja keras, menadahkan tangan dengan menuntut ke kiri dan ke kanan. Kebiasaan ini menimpakan kesalahan kepada orang lain, merupakan salah satu karakter yang menghambat kemajuan. Oke ya, saya lanjutkan. Oke. Nah, di sini ada tujuan fungsi media pendidikan karakter. Apa tujuannya? Mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa. Raih prestasi, junjung tinggi budi pekerti. Nah, di sini tujuannya sudah jelas. Fungsinya apa? Mengembangkan potensi dasar, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Media pendidikan karakter apa? Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah satuan pendidikan di SMK Muhammadiyah II Wuryantoro. Yang ketiga adalah masyarakat sipil. Yang keempat masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Oke. Nah, konfigurasi nilainya ada sosial, kultural, psikologis.
Ada olah hati. Apa itu olah hati? Beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, itu olah hati. Ada olah rasa atau karsa. Apa itu? Ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalisme. Olahraga, bersih, sehat, disiplin, sportif, itu olahraga, dan lain-lain. Olah pikir, cerdas, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif. Nah, ini olah pikir. Semuanya menjadi satu kesatuan. Ada olah hati, olah rasa, olahraga, dan olah pikir. Baik. Nah, nilai-nilai karakter itu apa saja? Yang pertama adalah religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun pemeluk agama lain. Itu yang pertama, nilai-nilai karakter adalah religius. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat adalah disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib, patuh, berbagai ketentuan dan peraturan. Nilai yang kelima adalah kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif itu apa? Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan ada demokratis. Demokratis itu apa? Cara berpikir, bersikap dan bertindak menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan adalah rasa ingin tahunya yang tinggi. Yang kesepuluh semangat kebangsaan. 11 cinta tanah air. 12 ada menghargai prestasi. Ke-13 bersahabat atau komunikatif. Ke-14 adalah cinta damai. 15 gemar membaca. 16 peduli lingkungan. 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Baik. Oke ya. Ini saya langsung saja memberikan implementasi pendidikan karakter di SMK Muda Wuryantoro dengan visi berkarakter Islami, unggul, profesional, dan entrepreneur. Ini luar biasa visi yang terkandung dalam SMK Muda Wuryantoro ini. Di SMK Muda Wuryantoro ada jurusan apa? Kesehatan hewan, teknik pemesinan, tata niaga, akuntansi, tata busana. Baik, di sini saya akan menampilkan gambar. Ini ya, ada gambar kakak kelas kalian yang sekarang kelas 12, ini sudah lulus. Namanya Ella Aprilia. Ella Aprilia ini mendapatkan prestasi ya, pemilihan siswa SMK terbaik bidang akuntansi ya. Ini ada perigelan merantasi tatanan akuntansi. Ini luar biasa. Apa yang terkandung dalam foto yang sudah saya share ini? Nilai-nilai karakternya apa? Mbak Ella ini apa? Kerja keras, disiplin, mandiri, gemar membaca, tanggung jawab, dan kreatif. Sehingga Mbak Ella ini mendapatkan juara harapan pertama pemilihan siswa SMK terbaik Provinsi Jawa Tengah. Hebate koyong ini sekolah enek SMK Muda ku yo ora salah milih. Jos ya. Oke. Yang kedua adalah gambar selamat dan sukses. Ini Mbak Mary Suryaningrum, jurusannya kesehatan dan reproduksi hewan. Diterima SNMPTN, jalur prestasi nilai rapor. Di mana? Di Sekolah Vokasi
UGM, Universitas Gadjah Mada, jurusannya teknologi veteriner. Ini hebat, jos, siswa yang jos dan hebat. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pendidikan karakter? Nilai kerja keras, disiplin, mandiri, gemar membaca, tanggung jawab, kreatif, itu yang dimiliki Mbak Mary, sehingga dia menjadi siswa yang hebat dan jos, sehingga diterima di jurusan teknologi veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter yang dimiliki oleh Mbak Mary. Nah, di SMK Muda juga ada, ya, sebelum pandemi ini tahun 2019 ada pendidikan ketarunaan, ya. Pendidikan ketarunaan ini dipimpin langsung di bawah komando dari Koramil sedistrik Wuryantara. Ada Koramil Wuryantara, Manyaran, Eromoko, Pracimantara. Nilai apa yang terkandung dalam pendidikan karakter? Yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga kerja keras, yang keempat adalah mandiri. Nah, ini nilai-nilai yang ada atau yang terkandung dalam pendidikan karakter dari pembinaan langsung pendidikan ketarunaan di bawah kepemimpinan Bapak Koramil. Nah, selanjutnya gambar pemberangkatan calon tenaga kerja ini, ya, ada gambarnya. Nah, di sini bursa kerja khusus SMK Muda, BKK SMK Muda itu memberangkatkan calon tenaga kerja, ya, ke PT Ungaran Sari Garmen dan PT Semar Nusantara. Ini luar biasa, ya. Jadi sekolah di SMK Muda ini dengan BKK-nya SMK Muda tetap didampingi sampai dia mendapatkan pekerjaan, bahkan berangkat aja diantar, ya, didampingi, dibimbing, disewakan bus. Nah, ini, ya, sewakan bus. Surabain-bain ini, ya. Apa nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya? Siswa ini menjadi nilai kerja keras, disiplin, jujur, mandiri, bersahabat, tanggung jawab, dan kreatif. Nah, ini lulusan SMK Muda, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar juga, ya. Gambar ini waktu tahun 2018-an ini, ya, ada basar, dan ini sponsornya adalah Prodi Tata Busana. Jadi apa yang terkandung nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya? Ada nilai kreatif, kerjasama, disiplin, jujur, mandiri, bersahabat, tanggung jawab, dan pastinya peduli lingkungan. Nah, itu, ya. Nah, di sini ada juga gambar outing kelas, pengenalan hewan. Nah, jadi kalian sekolah di SMK Muda ini juga diajak untuk mengenal lingkungan di sekitar, ya, mengenal di sekitar, diajak dulan tapi sembari belajar, ya. Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Kerja keras, disiplin, mandiri, gemar membaca, rasa ingin tahunya tinggi, tanggung jawab, kreatif. Nah, itu nilai-nilai pendidikan karakter dari suatu kegiatan di SMK Muda Wuryantara. Oke. Nah, di sini juga ada di saat pandemi ini, ya, di gambar ini ada gerakan 1 juta masker di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantara. Jadi di SMK Muda ini diberi kepercayaan oleh pemerintah dengan gerakan 1 juta masker, bekerja sama dengan Prodi Tata Busana, ya. Di situ ada namanya ini ada tempat untuk mewadahi, ya, suatu kegiatan, ya, membuat masker 1 juta masker ini. Ini luar biasa. Jadi kepercayaan pemerintah kepada SMK Muda. Yang pertama, nilai karakternya apa? Kreatif, kerja keras, disiplin, jujur, mandiri, bersahabat,
tanggung jawab peduli lingkungan. Nah, ini gerakan 1 juta masker di saat pandemi. Jadi luar biasa, SMK Muda untuk ini ya, meningkatkan pendidikan karakter dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini salah satunya ya, dari pembuatan masker itu, di sini ada Bapak mantan kepala SMK ya, Pak Bambang, ini sekarang menjadi mantan, itu memberikan masker kepada SMK Muhammadiyah 1 Batu Retno. Nah, kita memberikan masker kepada SMK di saat pandemi ini. Apa nilai yang terkandungnya? Kreatif, kerja keras, disiplin, jujur, bersahabat, tanggung jawab, peduli lingkungan. Nah, di situ nilai-nilai yang terkandung dalam karakter. Saya rasa apa yang sudah saya sampaikan ini ya bisa dipahami, bisa dimengerti dengan contoh-contoh tersebut ya. Pendidikan karakter dan tata krama di SMK Muda itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan real atau kegiatan-kegiatan nyata, sehingga siswa bisa terjun langsung, bisa melaksanakan, bisa berbagi ilmu dan lain-lain, sehingga siswa akan terbentuk pendidikan karakter dan bisa diaplikasikan dalam masyarakat pastinya. Oke, untuk bahan evaluasi ya, evaluasi nanti silahkan siswa-siswi, siswa baru ya, SMK Muda itu nanti silahkan dilihat di deskripsi dari YouTube di bawah ini, nanti ya dilihat ada link deskripsinya. Nah, untuk evaluasinya yang pertama adalah, setujukah Anda dengan adanya pendidikan karakter di sekolah? Yang kedua, mengapa perlu adanya pendidikan karakter tersebut? Yang ketiga, adakah pengaruh negatif dari pendidikan karakter? Yang keempat, di manakah letak keberhasilan pendidikan karakter itu? Yang kelima, apa harapan kalian dengan adanya pendidikan karakter di lingkungan sekolah? Baik, itu evaluasinya, silahkan dikerjakan. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Sekian dari saya atas nama pribadi Tulus Ferry Pradana dalam menyampaikan hal-hal ada yang tidak berkenan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Sukses selalu, SMK hebat, jaya terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry yang sudah menyampaikan materi yang sangat detail sekali tentang pendidikan karakter dan tata krama. Tadi disampaikan bahwasannya setiap kegiatan di SMK Muhammadiyah Dukuryantoro mengandung banyak sekali karakter-karakter yang akan dimunculkan dalam setiap kegiatan. Dan tak lupa tadi sudah memberikan tugas atau evaluasi, jangan sampai lupa anak-anak, para generasi muda untuk melihat di deskripsi, karena itu nanti sangat penting sekali untuk kita semuanya. Kemudian ada sedikit pertanyaan dari saya supaya nanti bisa digarisbawahi kegiatan dari RPLS pada pagi hari ini. Mohon Pak Ferry bisa menyampaikan pertanyaan dari saya. Ada 2 pertanyaan, bahwasanya ada SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat. Berarti pasti di situ ada mengandung makna yang sangat dalam sekali, bahwasanya karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang siswa SMK. Karena di SMK itu kan siap kerja, bisa kuliah kan, seperti itu. Jadi karakter di SMK itu, kalau yang siap kerja itu karakternya yang bagaimana, untuk yang bisa melanjutkan kuliah itu supaya bagaimana, supaya nanti SMK bisa, SMK hebat itu memang benar-benar masuk ke dalam hati para anak-anakku, para generasi muda, generasi Muhammadiyah Dukuryantoro. Monggo Pak Ferry. Terima kasih Bapak Jarod Dika selaku moderator. Pertanyaannya sangat cerdas sekali Bapak Jarod, ya, luar biasa. Bahwasanya SMK bisa,
SMK hebat, saya tambahi jos. Oke, oke. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter Bapak, SMK bisa, SMK hebat, SMK jos untuk siswa yang setelah lulus dari SMK muda pastinya adalah siap kerja. Gitu ya Pak ya? Oke, siap kerja. Nah, apa nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki siswa yang siap lulus kerja? Yang pertama pastinya adalah nilai kerja keras, nilai disiplin, nilai kejujuran, nilai kemandirian, nilai tanggung jawab, nilai kreatif, dan nilai rasa ingin tahu yang tinggi. Itu yang harus dimiliki siswa yang harus siap kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, SMK selain siap kerja juga SMK mendidik siswa untuk siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu Pak Jarod. Nah, apa nilai-nilai pendidikan karakter yang dimiliki? Pastinya kalau ingin diterima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, mendapatkan beasiswa gratis kuliah, harus yang pertama kerja keras, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga mandiri, yang keempat gemar membaca, tanggung jawab, kreatif, dan pantang menyerah. Nah, itu nilai-nilai pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh siswa SMK agar siap dalam melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dengan mendapatkan beasiswa gratis, biaya kuliah gratis, biaya pendidikan gratis, bahkan dapat biaya hidup. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak Mary Suryaningrum dari jurusan Kesehatan dan Reproduksi Hewan Pak Jarod itu diterima di sekolah vokasinya Universitas Gadjah Mada, jurusannya adalah teknologi veteriner. Dia adalah siswa SMK muda yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah, gratis kuliahnya oleh biaya hidup, wong tuane seneng, sekolahnya ya jos. Itu Pak Jarod. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry yang sudah dengan semangatnya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ferry tadi juga menambah semangat dari anak-anak semua, para generasi muda, bahwasannya ternyata karakter yang harus dimiliki oleh siswa SMK di mana siap kerja dan siap kuliah sudah disampaikan dengan gamblang. Semoga dengan semangat yang disampaikan dari Pak Ferry tadi juga pasti nyambung atau memberikan semangat kepada anak-anak semua, para generasi muda peserta MPLS tahun 2021-2022. Terima kasih Pak Ferry yang sudah menyampaikan sangat semangat dengan motivasi yang tinggi. Tentu tidak terlepas dari semangat kita bersama, meskipun dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini memang baru mewabah di negara kita, tetapi kita tetap semangat bahwasanya itu pasti akan berakhir. Jangan sampai kita hanya pasrah, tetapi kita harus tetap semangat sesuai dengan tema MPLS saat ini. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ferry benar-benar menambah motivasi kepada khususnya saya pribadi, kepada anak-anakku, para generasi muda kedepannya menjadi lebih hebat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, jos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.